Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konstitusi dengan beranggotakan Rahman Nur Aziza, Sri Reza Aulia, Nazwi Mawada Setiani, dan Syifa Nafisa Az-Zahra. Nama saya Syifa Nafisa Az-Zahra akan memaparkan materi sebagai berikut. Hakikat konstitusi. Filsuf terkemuka pada masa Aristoteles menyebut konstitusi sebagai politeia. Politeia diartikan sebagai kekuasaan dalam negara. Selain politeia, dikenal juga istilah nomoi atau undang-undang. Politeia memiliki kedudukan lebih tinggi dari nomoi atau undang-undang biasa, karena politeia mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi merupakan produk atau peraturan yang dibentuk. Dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut constitution, dan dalam bahasa Belanda disebut konstitusi. Secara harfiah, konstitusi sering diterjemahkan sebagai undang-undang dasar. Berikut pengertian konstitusi dalam berbagai arti. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Konstitusi meliputi keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi yang ditulis disebut undang-undang dasar. Dari situlah anggapan konstitusi sama dengan undang-undang. Hal tersebut muncul dari kebiasaan orang Belanda dan Jerman, Grondwet dan Grundgesetz. Yang ketiga, konstitusi dalam arti material. Material sama dengan materi, dalam arti material pengertian konstitusi menitikberatkan pada materi atau muatan konstitusi. Yang keempat, konstitusi dalam arti formal. Merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Pembentukannya harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang sah dengan tata cara tertentu. Begitu juga dengan perubahannya, harus ada tata cara untuk mengubah konstitusi yang bersangkutan. Yang kelima, konstitusi dalam pandangan ahli. Pengertian konstitusi juga dirumuskan oleh banyak ahli. Berikut pengertian konstitusi menurut para ahli hukum tata negara. Yang pertama adalah Saleh, filsuf dari Jerman. Konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Yang kedua, ada Sri Somantri, ahli hukum dari Indonesia. Konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Yang ketiga, ada Hermann Heller, ahli hukum dari Jerman. Hermann Heller membagi konstitusi dalam 3 pengertian. Pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum merupakan konstitusi dalam arti hukum. Kedua, konstitusi dalam arti hukum, yaitu setelah orang mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat, kemudian dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah, barulah konstitusi itu disebut Rechtsverfassung atau konstitusi dalam arti hukum. Ketiga, konstitusi sebagai peraturan hukum tertulis, yaitu setelah orang mulai menulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Dengan demikian, konstitusi disebut sebagai peraturan hukum tertulis. Yang keempat, ada KCVR. VR mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Di dalamnya berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kelima ada Carl Schmitt, ahli filsafat dari Jerman. Dalam bukunya yang berjudul Verfassung der Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian. Pertama, konstitusi dalam arti absolut. Kedua, konstitusi dalam arti relatif. Ketiga, konstitusi dalam arti positif. Dan yang keempat, konstitusi dalam arti ideal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki makna yang sangat luas. Namun, ada satu negara yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis, yaitu Inggris. Konstitusi negara Inggris berupa konvensi atau aturan yang tidak tertulis. Konstitusi Inggris adalah hasil perkembangan konvensi yang berlangsung lambat dan bukan produk penemuan yang disengaja. Konstitusi Inggris dihasilkan dari sebuah teori seperti konstitusi lainnya. Selain itu, ada pula negara pemilik konstitusi tertua di dunia dan masih berlaku hingga saat ini, yaitu San Marino. Konstitusi San Marino diberlakukan pada tahun 1600 dan merupakan konstitusi tertua di dunia yang masih berlaku. B. Nilai, tujuan, dan fungsi konstitusi.
1. Nilai-nilai konstitusi. Konstitusi memiliki sebuah nilai. Nilai bisa diartikan sebagai harga atau kisaran. Konstitusi memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai normatif. Suatu konstitusi memiliki nilai normatifnya jika resmi diterima oleh sebuah negara. Konstitusi tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku efektif dalam masyarakat. Artinya, konstitusi tersebut dilaksanakan oleh masyarakat pendukungnya secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal. Konstitusi memuat nilai nominal jika menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Alasannya, pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik. Konstitusi dikatakan bernilai semantik jika hanya untuk kepentingan penguasa saja. Secara garis besar, konstitusi dibentuk dari hal-hal seperti berikut. Yang pertama, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembatasan kekuasaan terdapat pada pasal 7. Contohnya, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Yang kedua, konstitusi melindungi hak asasi manusia. Konstitusi menjamin terlaksananya kewajiban dan menjamin terpenuhinya hak. Setiap pelaksanaan kewajiban dan jaminan perlindungan hak dilindungi oleh hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicontohkan dalam pasal 29 ayat 2 tentang jaminan beragama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 3. Konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggara negara. Tanpa berpegang pada ketentuan dalam konstitusi, penyelenggaraan negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, secara garis besar, konstitusi memiliki 2 fungsi yang utama. Pertama, konstitusi berfungsi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa negara. Yang kedua, menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Konstitusi memuat ketentuan agar penguasa negara melindungi hak-hak asasi manusia warga negara. Jimli Asidiki, pakar hukum tata negara, mengemukakan ada 8 fungsi konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang keenam, simbolis, yaitu sebagai sarana pemersatu, rujukan identitas, dan keagungan kebangsaan. Yang ketujuh, sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit, bidang politik, maupun dalam arti luas, mencakup bidang sosial dan ekonomi. Kedudukan konstitusi. Pengertian konstitusi dibatasi pada konstitusi sebagai undang-undang dasar, sedangkan kedudukan memiliki makna, yakni posisi atau tempat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan konstitusi adalah posisi atau tempat suatu undang-undang dasar jika disandingkan dengan peraturan lainnya. Undang-undang dasar berfungsi untuk mendasari dalam pembuatan peraturan lainnya, sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya berfungsi untuk menjabarkan ketentuan-ketentuan pokok yang masih bersifat secara umum. Undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya haruslah berjalan seiring. Apabila hal tersebut bertentangan, maka dapat dipastikan bahwa peraturan perundang-undangan lainnya bersifat lemah secara hukum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang berisikan tentang aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi
dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Jika dipandang menggunakan patokan konstitusi dalam arti sempit, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk ke dalam konstitusi. Adapun jika dipandang dalam arti luas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi, karena konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami amandemen 4 kali rangkaian. Yang pertama yaitu pada tahun 1999, yang kedua yaitu pada tahun 2000, yang ketiga yaitu pada tahun 2001, dan yang keempat pada tahun 2002. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang mencerminkan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, dan yang kedua yaitu nilai-nilai yang mencerminkan tertib hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk seperti berikut. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk dalam tujuan negara, asas kerohanian negara, dan asas politik negara. Yang pertama yaitu tujuan negara. Tujuan negara sendiri terbagi dua, ada tujuan khusus dan tujuan umum. Untuk tujuan umum terlihat dari kalimat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Adapun tujuan khusus dari negara Indonesia terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu asas kerohanian negara. Untuk asas kerohanian negara sendiri merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Asas kerohanian yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertera pada Pancasila. Yang ketiga yaitu asas politik negara. Asas politik negara merupakan dasar penyelenggaraan negara. Terdapat 3 asas politik negara Indonesia. Yang pertama yaitu dasar hukum atau undang-undang dasar, yang kedua yaitu bentuk pemerintahan republik, dan yang ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat. Masalah konstitusi dalam penanganan kasus COVID-19. Berbagai upaya pemerintah yang didukung masyarakat telah dilakukan. Sembari kita bergotong royong untuk memulihkan keadaan saat ini, kita juga dapat mengevaluasi diri dan kerja pemerintah secara berkesinambungan. Bagaimanapun juga, dalam skala besar, persoalan penanganan COVID-19 ini menyisakan banyak sekali catatan kritis, dan hal itu dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah sudut pandang konstitusi. Persoalan konstitusi dalam konteks ini adalah kesadaran aparatur pemerintah untuk menginsersikan substansi konstitusi menghadapi masuknya wabah COVID-19 di Indonesia. Masalah konstitusi ini utamanya terjadi sebelum dan pekan awal ditemukannya kasus positif corona, serta sebagian lagi masih berlangsung saat ini. Pertama,
sikap pejabat-pejabat pemerintahan yang cenderung menolak mentah-mentah atau mengabaikan fakta bahwa virus corona mengintai semua spesies manusia. Padahal senyatanya, virus ini telah menyebar secara eksponensial. Mereka terkesan menutup mata pada fakta empirik dan saintis keberadaan virus corona. Singkatnya, ada sikap penolakan atau proses penolakan terhadap wabah tersebut. Kedua, kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif di bidang pariwisata, membiayai influencer, menggenjot investasi, hingga terus membahas regulasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.